berdasarkan surat perintah penyidikan pada hari ini 22 Februari pada yang bersangkutan disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi saya ulangi lagi, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan tadi, di mana dihadiri oleh pimpinan KPK dan tim yang menangani kasus Hambalang, maka telah ditetapkan atas nama AU, mantan anggota DPR, yang bersangkutan diduga melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian, proses yang telah dilakukan oleh KPK, penyidik KPK, penyelidik KPK telah menyimpulkan berdasarkan bukti-bukti yang ada, sudah ditemukan dua alat bukti yang cukup, yang kemudian disimpulkan bahwa saudara AU diduga melanggar pasal yang tadi sudah disampaikan. Demikian pengumuman yang perlu disampaikan kepada publik melalui rekan-rekan media. Silakan kalau ada pertanyaan yang perlu diajukan atau yang belum jelas. Ya, dengan ada dugaan bahwa ada proyek-proyek lainnya, tentu yang dimaksud tentu adalah kemungkinan ada proyek-proyek lainnya. Jadi ini yang sedang dilakukan proses pengembangan. Ya, tadi kan sudah disampaikan bahwa dalam kaitan dengan penerimaan hadiah dan janji dalam pembangunan sport center Hambalang dan atau proyek-proyek lainnya. Ini ada kata-kata dan atau ya. Pak Joran, salah satu penelitian mobil hadiah apakah termasuk yang jadi salah satu dari dua alat bukti yang dinyatakan sudah cukup, Pak Joran? Saya tidak bicara materi dan kita sudah sepakat tidak bicara materi. Nanti materi atau bukti-bukti akan kita paparkan di pengadilan tentu saja. Jadi yang penting perlu disampaikan bahwa berdasarkan gelar perkara yang sudah dilakukan oleh KPK telah ditetapkan saudara AU sebagai tersangka. Kenapa? Ya, itu mungkin bagian yang akan saya cek kembali nanti. Mas, peran AU di proyek Hambalang bisa dijelaskan dalam pasal 12 disangkakan itu? Ya, kalau dilihat dari pasal-pasal yang disangkakan, yang diduga dilanggar oleh tersangka adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan penerimaan atau janji, yang berkaitan dengan tugas dan wewenang yang bersangkutan selaku
anggota DPR tentu saja. Perannya mas, tugas-tugasnya itu di Hambalang. Ya itu tadi dan sudah disampaikan dengan jelas kan bahwa pasal yang disangkakan adalah pasal-pasal penerimaan ya atau janji ya, pasal 12 huruf A atau pasal 11. Termasuk dari itu nggak Pak? Termasuk sertifikasi dari itu nggak Pak? Ya tadi sudah berkali-kali saya sampaikan, mari kita tidak bicara materi kasusnya ya. Jadi mungkin pertanyaan yang tidak menyangkut materi akan bisa saya jawab. Apakah akan langsung ditahan, Pak? Apakah akan langsung ditahan? Diperiksa saja belum. Pak Anas ini sama kasusnya dengan PLHI karena kan yang bersangkutan tidak di Komisi 10 tapi sebagai ketua fraksi Partai Demokrat, apakah ada dugaan penjualan pengaruh di PLHI? Jadi Pak AU ini adalah kapasitasnya sebagai anggota DPR ya waktu itu ya. Sekarang mungkin bukan anggota DPR. Nah, sejauh mana tadi kan sudah disampaikan dari pasal yang dituduhkan itu berkaitan dengan penerimaan atau janji yang bersangkutan sebagai anggota DPR. Saya kira itu sudah cukup, sudah bisa dipanjang di tulisannya, itu cukup panjang juga. Ada lagi? Tentu yang dimaksud penerimaan ini adalah penerimaan sesuatu ya, bisa dalam bentuk benda, bisa dalam bentuk uang. Nah, jumlahnya nanti bagian yang akan saya cek dulu. Komposisi pimpinan yang menandatangani berapa orang Pak? Kenapa? Komposisi pimpinan yang menandatangani. Semua surat perintah penyidikan ya. Semua surat perintah penyidikan itu ditandatangani oleh satu pimpinan dan satu satgasnya, ketua satgas. Jadi di surat perintah penyidikan itu ditandatangani oleh satu pimpinan. Yang menandatangani surat perintah penyidikan itu adalah satu di antara 5 pimpinan. Mari kita coba kita tebak-tebak. Ada 5, Pak Abraham, Pak Pandu. Tolong disebut nama jelas saja Pak. Oh gitu. Baiklah. Karena saya agak takut, jadi saya sampaikan yang menandatangani selaku penyidik dalam surat perintah penyidikan dengan tersangka saudara AU adalah Bambang Wijayanto. Ada lagi pertanyaan? Ya tentu pemeriksaan pada yang bersangkutan akan dilakukan di KPK atau pemeriksaan dilakukan oleh penyidik KPK nantinya. Mengenai waktu kapannya saya belum dapat informasi pastinya, tapi tentu yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka. Tolong jangan dicampur adukan dengan pembentukan komite etik yang sudah dibentuk oleh atau akan dibentuk oleh pimpinan KPK. Ini adalah dua hal yang berbeda. Pembentukan komite etik dalam rangka untuk bisa memastikan apakah ada kebocoran dokumen KPK itu berasal dari KPK atau bukan. Nah, ini dua hal yang berbeda dengan penanganan kasus. Jadi ini penanganan kasus Hambalang. Apakah dalam kondisi etik yang akan diselidiki itu kemudian boleh menandatangani itu? Apakah dalam kondisi akan diselidiki secara etika pimpinan boleh menandatangani itu? Apakah ada aturan yang tidak membolehkan?
tidak cedera etik lagi. Enggak dong, kan belum ada keputusan si A si B yang membocorkan ya. Bang, Hambalang mana lagi Bang? Kaitannya dengan pakai itu, Hambalang dan lainnya. Lainnya apa? Ya nanti coba akan saya telusuri lebih lanjut ya. Pak Johan, apakah KPK akan melakukan aset setelah menetapkan Pak Anas menjadi tersangka? Adalah prosedur yang biasa dilakukan oleh KPK apabila menangani sebuah kasus dan sudah ada penetapan seseorang atau beberapa orang menjadi tersangka. Yang dilakukan oleh penyidik KPK adalah yang pertama melakukan aset tracing ya. Tentu bukan hari ini, tapi yang akan dilakukan adalah aset tracing yang disebut dengan aset tracing. Yang kedua, yang biasa juga dilakukan adalah meminta PPATK, mengirim surat kepada PPATK untuk menelusuri apakah ada transaksi-transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh tersangka. Nah, biasanya begitu. Saya kira dalam kasus ini juga langkah itu akan ditempuh oleh penyidik KPK. Ada pertanyaan lagi? Bang Jo. Kan istrinya Anas pernah diperiksa juga. Apakah nanti akan diperiksa lagi atau apakah kan menelusuri dia? Saya tidak kenal istrinya Anas. Kalau bisa disebut namanya siapa? Nah, kalau Ibu Atia kita belum tahu apakah akan ada pemeriksaan kepada yang bersangkutan atau tidak. Jadi terhadap Ibu Atia memang pernah kita minta keterangan di proses penyelidikan waktu itu. Apakah akan dimintai keterangan lagi ataukah tidak, tergantung dari kebutuhan penyidik ya. Apakah diperlukan informasi dari Ibu Atia? Nanti kita lihat dulu. Pak Johan, pertanyaan kedua mengingatkan. Ini yang nanya di mana? Oh ya. Ya, terima kasih mengingatkan kembali pernyataan pimpinan sebelumnya bahwa penanganan kasus Hambalang ini menggunakan sistem anak tangga. Nah, pertanyaan saya, ini puncak anak tangga atau ada lagi anak tangga berikutnya setelah Anas ini? Apakah itu Ibas atau Presiden langsung? Saya kira KPK tidak mentarget-target. KPK juga dalam mengusut kasus tidak mengarah-arah, apalagi mengarah-arah pada arah yang tidak jelas. Yang pasti bisa dipastikan bahwa KPK masih mengembangkan kasus Hambalang. Apakah dalam kaitan dengan pengadaan sport centernya maupun dalam kaitan dengan yang baru saja kita umumkan jadi tersangka. Jadi tergantung dari apakah kita temukan dua alat bukti yang cukup yang kemudian bisa disimpulkan seseorang yang lain terlibat ataukah tidak. Jadi dasarnya itu bukan mengarah-arah atau bukan mentarget-target. Silakan. Pak Johan, Ini kan berdekatan dengan konflik demokrat dengan internal demokrat. Pertanyaannya kenapa baru sekarang kemudian ditetapkan sebagai tersangka yang pertama kedua? Apakah memang penetapan ini merupakan pesanan dari pihak itu, misalnya istana atau yang lain? Ya, saya ingin mengulang lagi himbauan ya pada pihak eksternal seperti yang ditanyakan oleh Saudara Sabir, bahwa penanganan kasus ini tidak ada kaitannya dengan partai atau kaitannya dengan urusan politik. Kenapa baru sekarang ditetapkan sebagai tersangka? Saya kira baru sekarang kita menemukan yang disebut dengan dua alat bukti yang cukup itu. Jadi dasarnya adalah itu. Ya, bukan karena pesanan, bukan karena intervensi. Ya, jadi memang kadang-kadang KPK ketika menangani
sebuah kasus yang melibatkan seseorang, di mana seseorang itu pengurus partai atau terkait dengan partai, selalu muncul persepsi-persepsi yang disampaikan tadi. Jadi perlu ditegaskan bahwa tidak ada intervensi atau pesanan ataupun apapun namanya itu dalam kaitan dengan menangani kasus, setiap kasus, tidak hanya kasus Samara. Apa ini termasuk desakan Presiden SBY yang setelah menetapkan status anak Bang? Apa ini desakan dari sana juga Bang? Ya, pertanyaan itu bisa kita tebak. Jadi kita menetapkan pasti ada pertanyaan, kita tidak menetapkan juga pasti ada pertanyaan. Jadi kita sabar dulu, ya sabar dulu. Jadi menetapkan seseorang menjadi tersangka bukan karena himbauan, bukan karena permintaan, tetapi sejauh mana penyidik KPK menemukan dua alat bukti yang cukup. Memang terkesan klise ya bicara soal dua alat bukti yang cukup, tetapi menegakkan hukum saya kira harus mendasarkannya pada bukti-bukti yang ada. Jadi bukan karena pesanan atau himbauan ya. Orang menghimbau boleh-boleh saja, adalah hak seseorang untuk menghimbau. Satu lagi, ini apakah kaitannya dengan hasil penyelidikan KPK pada pertengahan 2012 atau Agustus 2012? Ya, penyelidikan dimulai sejak tahun lalu ya, dan baru bisa disimpulkan dari beberapa kali gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik KPK. Jadi hari ini diputuskan untuk naik ke proses penyidikan. Pak Johan, Pak Anas kan disebut menerima sesuatu atau janji. Pihak pemberinya sudah ada belum Pak Johan? Pihak pemberinya, karena dia juga menerima. Ini harus diingat bahwa pasal-pasal yang disangkakan adalah pasal-pasal 12A ya, atau pasal 11. Artinya dugaan penerimaan atau janji yang diterima oleh yang bersangkutan, di mana bersangkutan kapasitasnya adalah sebagai anggota DPR. Nah, siapa yang memberi tentu nanti akan kita telusuri lebih jauh ya. Informasi itu belum sampai ke saya, ke penyidik mungkin sudah sampai, tapi ke saya belum. Nanti coba saya konfirmasi lagi. Di sprindik Anas ini, apakah sprindiknya lanjutan dari sprindik yang bocor kemarin ataupun sprindik baru? Tidak ada kebocoran sprindik, ya. Tidak ada kebocoran sprindik. Dari sprindik ini adalah sprindik yang memang baru sekali ini dikeluarkan. Nah, ini harus dicatat bahwa sprindik ini dikeluarkan pada hari ini tanggal 22 Februari 2013. Ya, jadi ini tidak ada sprindik yang keluar sebelumnya. Ya, baru sprindik ini. Tapi berkaitan dengan draft dokumen sprindik itu Pak? Berkaitan dengan draft sprindik yang ada bocor itu Pak? Karena dikatakan kemarin yang bocor itu ada draft sprindik. Itu ada kaitannya nggak dengan sprindik hari ini Pak? Terima kasih Saudara Ronald. Saya kira bagus pertanyaannya dan sangat tegas pertanyaannya, langsung pada persoalan. Kalau saya menjawab pertanyaan itu, bisa saya sampaikan bahwa surat perintah penyidikan ini dikeluarkan pada hari ini. Dan jadi tidak ada kaitannya dengan kopi dokumen yang beredar. Alasannya dari penyidik KPK yang kenapa tidak hadir dalam konferensi pers sekarang? Konferensi pers menjelaskan kepada publik itu adalah kewenangan pimpinan KPK atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh pimpinan KPK. Nah, kebetulan hari ini yang ditunjuk oleh pimpinan KPK adalah saya selaku juru bicara KPK. Sebelumnya saya juga mengumumkan hal yang sama. Kenapa kok baru sekarang Anda bertanya soal itu? Kemarin nggak tanya. Silakan. Selama ini kan kita belum tahu proses sprindiknya itu seperti apa. Kita ingin tahu apakah
seluruh pimpinan itu menandatangani atau benar seperti kabar yang beredar ada pimpinan yang menghalang-halangi dan sebagainya. Kalau apakah benar ada yang menghalang-halangi atau tidak ternyata? Terima kasih, Bro. Semua pimpinan sepakat bahwa AU ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya juga sama, ya. Jadi tidak benar sebelumnya ada dua yang balelo nggak setuju, tidak benar itu. Jadi ini bersifat isu ya, atau hoax. Jadi tadi semua pimpinan setuju dan saya kemudian dipanggil oleh semua pimpinan tadi untuk diberi tugas menjelaskan ini kepada publik. Jadi semua sepakat bahwa saudara AU menjadi tersangka. Tidak ada yang tidak sepakat. Tadi kesepakatannya bulat. Semua setuju, 5-5-nya. Apa perlu saya sebut 5-5-nya? Baiklah. Oh nggak perlu? Ya. Dari surat tadi draft itu ditandatangani atau diparaf oleh satu Pak Adnan Pandu, kemudian juga Pak Zulkarnain, kemudian juga ada Pak Bambang Wijayanto, ada juga Pak Busro Muwadas, ada juga Pak Abraham Samad. Tentu saya nggak ikut tanda tangan karena saya bukan pimpinan. Silakan. Ada lagi? Nggak usah lagi sekarang surat-surat putus-putus. Silakan. Ada lagi? Udah angkat aja yang penting ya Bang kemarin tutup Bang. Tutup Bang. Tidak semua sprindik ditandatangani oleh Pak Abraham. Ini juga seringkali saya sampaikan ya, bahwa semua pimpinan itu bisa menandatangani surat perintah penyidikan. Beberapa waktu yang lalu bukan Pak Abraham juga yang menandatangani. Beberapa waktu yang lalu ada juga Pak Abraham yang menandatangani. Jadi tidak selalu ketua KPK, bisa juga wakil ketua KPK, karena sama ya, isinya sama. Jadi bukan hal yang aneh. Baik, saya kira sudah cukup dari hasil menunggu.